Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, di hari ini ya, tanggal 6 di bulan Agustus 2023, dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Apalagi kalau teman-teman semua ada di keramaian, karena di luar sana itu banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Menunjukkan dari data coin market cap adanya kenaikan yang cukup ya tipis lah ya di 0,12%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga para rival-rivalnya guys. Dimana dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin bisa dibilang sideways ya, perubahannya tipis di 0,87% ya minus. Kemudian untuk Ethereum juga minus di 0,61%, dan juga BNB meskipun hijau di 0,8% saja guys. Begitu juga dengan SRP, kenaikannya tidak terlalu signifikan ya di 1,2%. Kemudian untuk beberapa altcoin yang lain ini tidak terlalu signifikan juga ya untuk perkembangannya, kecuali untuk Shiba Inu guys. Seperti yang kalian tahu ya, kita sudah informasikan kemarin bahwa Shiba Inu atau token dari Shiba ini menjadi salah satu token yang bisa kita jaminkan ya untuk melakukan pinjaman di Binance guys. Nah ini menarik ya, tapi tetap kalian harus memperhatikan karena jaminan dengan menggunakan altcoin yang volatilitasnya sangat tinggi ini pun bisa dibilang sangat berbahaya juga, karena kita bisa saja terkena likuidasi jika harga dari token yang kita jaminkan itu bisa anjlok ya. Ini sangat berbahaya juga, jadi kalian harus memperhitungkan dan juga memperhatikan risk dan manajemennya gimana. Oke, kemudian kalau kita lihat ya bagaimana untuk perkembangan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, terlihat perubahannya yang terjadi hari ini bahwa Bitcoin sepertinya masih sideways guys. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan harga di 29.000 ini masih menjadi titik support yang cukup kuat guys. Jadi seperti biasa masih ya untuk saran DCA dari kita, tunggu aja harganya di 28.500 atau di 28.000 guys. Jadi untuk sementara kita pantau dulu guys untuk perkembangan harga dari Bitcoin ini, karena untuk menembus di area support ya time frame daily untuk MA20 ini kayaknya masih berat banget, dan kita doakan aja semoga ada sentimen positif yang membuat harga Bitcoin ini naik dan bisa menembus MA20 sekaligus bisa menembus di MA50 nya juga. Artinya bisa menjadi konfirmasi ya bahwa untuk retest di 30.000 akan terjadi lagi dan mencoba lagi untuk retest di 32.000 ya, seperti pada waktu kemarin-kemarin ini. Oke, kita nanti akan update lagi, dan kita langsung saja guys menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa gugatan class action terhadap Tether dan juga Bitfinex ini ditolak guys. Jadi hakim menolak kasus manipulasi pasar terhadap Bitfinex dan juga Tether. Gugatan class action terkenal yang diajukan terhadap perusahaan mata uang kripto Tether dan juga Bitfinex ditolak pada hari Jumat oleh Hakim Ketua Laura Taylor Swain dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Hakim Swain memutuskan ya bahwa pengaduan tersebut tidak memiliki dugaan cedera yang masuk akal dan gagal menunjukkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan Tether dan juga Bitfinex. Gugatan yang awalnya diajukan pada Oktober 2019 ini menuduh Tether dan juga Bitfinex melakukan manipulasi pasar melalui penerbitan stablecoin USDT yang tidak didukung. Tether adalah perusahaan yang menerbitkan USDT yang dipatok ke dolar Amerika Serikat, dan Bitfinex adalah bursa mata uang kripto yang memiliki pemilik dan juga eksekutif yang sama dengan Tether. Dalam putusan, Hakim Swain menulis bahwa pengaduan tersebut tidak menyertakan fakta yang menunjukkan bahwa USDT memiliki nilai aktual yang berkurang ya setiap saat dan tidak memiliki dugaan cedera yang masuk akal. Menurut sebuah postingan blog yang diterbitkan oleh Tether, dia menolak kasus ini secara keseluruhan guys. Tether menyambut baik pemecatan tersebut dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum apapun. Perusahaan mengatakan tetap fokus untuk memenuhi komitmennya kepada pelanggan dan komunitas mata uang kripto. Menurut perintah Memorandum di Passer, penggugat dapat mengajukan mosi untuk mengubah pengaduan mereka dalam waktu 21 hari untuk mengatasi masalah yang dikutip oleh Hakim Swain. Jika tidak ada mosi yang diajukan, klaim akan diberhentikan tanpa pemberitahuan lebih lanjut ya, karena kurangnya yurisdiksi.
Berita ini menyusul laporan jaminan terbaru Tether yang menunjukkan peningkatan cadangan sebesar 850 juta dolar pada kuartal kedua tahun 2023 guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir masih dari bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa wali kota Miami yaitu Francis Suarez mengumumkan penerimaan cryptocurrency untuk kampanye presiden 2024. Nah, ini menarik ya. Dan Francis Suarez sebagai wali kota Miami saat ini terkenal dengan sikapnya terhadap Bitcoin dan juga aset kripto ya. Dan Suarez ini ingin menentang Presiden Joe Biden pada pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2024. Pada hari Jumat, wali kota mengumumkan bahwa ia menerima aset kripto untuk donasi kampanye. Bergabung dengan dua kandidat lain yang telah mengungkapkan bahwa mereka juga menerima Bitcoin untuk donasi. Suarez menyampaikan berita tersebut dalam siaran TV di CoinDesk. Namun ya, Suarez ini tidak begitu saja menerima Bitcoin, dan situs web kandidat presiden tersebut mengatakan kripto dan mengarah ke portal yang menerima sumbangan kripto. Portal tersebut terhubung ke faktur BitPay setelah jumlah donasi yang dipilih. Di portal faktur BitPay, pembayaran diarahkan ke Suarez for President Inc. Pembayaran dapat dilakukan dalam Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Doge, SRP, Ethereum, Shiba, USDC, DAI, Matic, Ape, BUSD, Wrapped Bitcoin, USDP, GUSD, dan juga EURC. Menariknya, Tether ditampilkan di faktur BitPay tetapi tidak didukung guys. Suarez bergabung dengan kandidat Presiden Robert F. Kennedy Jr. ya, seorang Demokrat yang mengumumkan penerimaannya terhadap Bitcoin pada 21 Mei 2023. Dan juga Vivek Ramaswamy, seorang Republikan yang membuat pengumuman untuk menerima Bitcoin untuk sumbangan kampanye hanya beberapa jam setelah Kennedy selama konvensi Bitcoin 2023 yang sama ya di Miami. Pemilihan Presiden 2016 adalah yang pertama kali ya para kandidat menerima kripto untuk pembayaran kampanye. Pemilihan Presiden 2016 adalah yang pertama kali ya para kandidat menerima kripto untuk pembiayaan kampanye. Ron Paul, seorang Republikan dan juga putra dari Ron Paul, Rand Paul, seorang Republikan dan putra dari Ron Paul, mengumumkan penerimaannya terhadap Bitcoin pada bulan April 2015, menjadi kandidat presiden pertama dalam sejarah Amerika yang menerima donasi melalui mata uang kripto. Kandidat presiden dari Partai Demokrat yaitu Andrew Yang dan juga Eric Swalwell juga menerima mata uang digital untuk pencalonan mereka di tahun 2020. Suarez terkenal di dunia kripto beberapa tahun yang lalu dan dibayar dengan Bitcoin dan memilih untuk menginvestasikan sebagian dari dana pensiun dalam bentuk Bitcoin. Jadi ini menarik ya kalau mengikuti kandidat-kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat ya, di mana beberapa calon presiden ini menerima Bitcoin untuk dana kampanyenya. Dan ini tentu saja menjadi salah satu indikasi ya bahwa mereka yang menerima Bitcoin sebagai dana kampanye kemungkinan besar juga akan pro ya terhadap kripto ini. Dan kita nantikan nanti siapa yang akan menjadi presidennya ya, dan kebijakan-kebijakan apa lagi yang akan dikeluarkan ya, tentu saja yang berhubungan dengan kripto ini. Karena ini cukup menarik diikuti guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya, masih dari bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Twitter atau X ini tidak akan pernah meluncurkan token kripto. Ini kata Elon Musk ya. Jadi Elon Musk secara kategoris menolak gagasan X menerbitkan token, dan X tidak akan pernah meluncurkan token kripto sendiri ya. Pemiliknya, investor miliarder Elon Musk, menyatakan secara eksplisit. Dia membalas sebuah postingan oleh pengguna dengan nama pengguna @cb_doge yang memperingatkan orang lain tentang artikel yang mengiklankan token yang tidak ada. Yang terakhir memiliki nama seperti token X dan juga token Twitter, menciptakan kesan yang salah ya tentang tautan ke atau otorisasi oleh X atau Twitter, nama merek sebelumnya, dan juga Elon Musk. Para investor terpikat ya dengan klaim kenaikan harga yang luar biasa dalam waktu singkat. Peringatan tersebut menunjukkan ya bahwa baik jaringan media sosial maupun pemiliknya tidak pernah meluncurkan token digital, dan kami tidak akan pernah melakukannya, jawab Elon Musk yang membeli Twitter senilai 44 miliar dolar tahun lalu guys. Judul-judul media clickbait juga merujuk pada kripto favorit mantan CEO dari Twitter atau X dan kepala teknologi saat ini yaitu Dogecoin, di mana token Doge telah menjadi salah satu koin meme yang paling dikenal ya dan populer, sebagian besar karena asosiasi Elon Musk dengan koin tersebut dan juga Shilling. Pada bulan Juni, Elon Musk dituduh melakukan perdagangan orang dalam gugatan class action yang melibatkan Dogecoin. Harga Doge melonjak sebesar 30% ketika pengusaha tersebut mengubah logo Twitter untuk sementara waktu menjadi logo koin meme. Dan penggugat mengklaim bahwa perubahan tersebut telah menaikkan harganya. Jadi intinya dengan adanya penolakan atau klaim yang dilakukan oleh Elon Musk ini ya, teman-teman harus hati-hati jika kalian mendapatkan atau menerima ya ajakan untuk membeli
token dengan embel-embel X ataupun Twitter atau Elon Musk. Nah, kalian harus hati-hati guys. Kalian cek dan recheck ya semuanya. Apakah token tersebut termasuk honeypot atau hanya token-token abal-abal atau hanya token yang gak jelas ya. Project-projectnya apa, kalian harus cek semuanya sebelum kalian mengeluarkan duit untuk berinvestasi di aset tersebut guys. Jadi kalian harus berhati-hati. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Alchemix ini melaporkan pengembalian semua dana yang dicuri dari pool Curve. Platform pinjaman Alchemix telah mengumumkan pengembalian semua dana yang dicuri oleh peretas keuangan Curve. Serangan tersebut terjadi pada 30 Juli dan mengakibatkan lebih dari 61 juta dolar cryptocurrency terkuras, termasuk 13,6 juta dolar dari kumpulan atau pool Alchemy ETH terhadap ETH Alchemy. Jadi bersama dengan Alchemix, pool PETH terhadap ETH JPEGD juga mengalami arus keluar sebesar 11,4 juta dolar ya, dan pool SETH terhadap ETH Metronome terkuras lebih dari 1,6 juta dolar. Peretas menargetkan pool stabil di Curve Finance menggunakan versi bahasa pemrograman Viper yang rentan melalui serangan masuk kembali guys. Jadi intinya dengan pengambilan dana ini guys, tentu saja dana dari para nasabahnya bisa dibilang aman ya untuk sementara ini. Dan buat teman-teman semua yang mungkin menjadi salah satu korbannya, tolong dicek ya aset kalian apakah masih aman atau dana kalian masih nol atau gimana ya. Kalian cek dulu dan konfirmasi langsung ke Curve-nya ya, ataupun ke Alchemix untuk dana kalian yang mungkin terkena dampak dari peretasan dari bug bounty ini guys. Oke, kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian Zcrypto dan ini cukup menarik guys ya. Jadi ada salah satu analis yang mengatakan ya bahwa XRP ini dapat mencapai 100 dolar ya per XRP, dan ini berdasarkan faktor pendorong utama yang dia sebutkan di sini guys. Analis ini bernama Shannon Thorpe. Dia seorang analis Wells Fargo yang terkenal guys, dan baru-baru ini membagikan prediksi yang berani ya untuk XRP sebagai aset digital asli dari jaringan Ripple ya di Twitternya guys. Berdasarkan perhitungannya yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor, Thorpe juga mempresentasikan prediksi harga jangka pendek yang konservatif ya untuk XRP, menunjukkan bahwa nilainya dapat berkisar antara 100 dolar dan 500 dolar guys dalam waktu dekat. Dalam hal ini dia bilang 4 hingga 7 bulan ke depan guys. Menarik ya. Untuk sampai pada prediksi ini, Thorpe mempertimbangkan beberapa variabel kunci yang dapat mempengaruhi masa depan dari token XRP, termasuk analisis sirkulasi dan juga adopsi mata uang kripto oleh bank, penyedia likuiditas, dan juga pemerintah. Dengan mengevaluasi aspek-aspek ini, ia memproyeksikan kekuatan likuiditas potensial dari XRP yang menunjukkan bahwa XRP dapat mencapai triliunan dolar ya jika digunakan secara luas di berbagai lembaga keuangan. Pakar tersebut juga memperhitungkan keputusan baru ini dalam gugatan SEC terhadap Ripple dan pengumuman Fed Now baru-baru ini, dan rancangan undang-undang regulasi kripto yang diusulkan yang saat ini sedang dipertimbangkan ya oleh Senat, yang menurutnya merupakan langkah ke arah yang benar untuk XRP dan mata uang kripto lainnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya aplikasi XRP dalam pengiriman pesan dan penyelesaian sebagai hal yang krusial dalam menentukan lintasannya guys. Prediksi Thorpe ini tidak hanya didasarkan pada grafik dan analisis teknis ya. Dia menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan potensi utilitas dari XRP dan adopsi yang luas. Menurut Thorpe, waktu penyelesaian XRP yang cepat dan biaya transaksi yang rendah membuatnya menjadi kandidat yang menjanjikan ya untuk transaksi lintas batas dan berbagai aplikasi keuangan lainnya. Sementara itu ya, terlepas dari prediksi harga yang berani, Thorpe juga mengatakan keprihatinannya tentang pendekatan komunitas XRP yang berbeda dalam memprediksi masa depannya. Meskipun demikian ya, ramalan positif dari Thorpe untuk masa depan dari XRP ini menggarisbawahi meningkatnya signifikansi XRP dalam landscape keuangan global. Meningkatnya permintaan XRP dari bank-bank yang menggunakannya untuk transfer kawat, ditambah dengan terbatasnya pasokan sekitar 50 miliar dari 100 miliar, diperkirakan akan mendorong kenaikan harga yang substansial guys. Selain itu, perkembangan seperti pembuatan cabang hipotek Ripple baru-baru ini di buku besar XRP menambah dorongan lebih lanjut ya ke lintasan kenaikan mata uang kripto guys. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan dari XRP ini, dan apakah analisis yang dilakukan oleh Shannon Thorpe ini bisa menjadi kenyataan di hari-hari mendatang? Ini akan sangat menarik guys. Dan tentu saja kalau kita melihat dari potensi saat ini, apalagi Ripple sekarang sudah tidak dianggap lagi sebagai aset sekuritas ya, dan ini membuktikan bahwa kedepannya kemungkinan untuk perkembangan XRP ini akan semakin luas guys. Ini keren banget guys. Dan untuk sementara ini dulu guys informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.